Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Ulfa, mahasiswi jurusan Tadis Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kerinci semester 2. Sebelumnya, video pembahasan kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Aan Putra. Baiklah, pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu tentang struktur ilmu pengetahuan. Berikut penjelasannya. Struktur ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah metode sains dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini, yang pertama adalah kita merumuskan masalah, yang kedua menemukan hipotesis, dan yang ketiga adalah menetapkan variabel penelitian, kemudian yang keempat adalah menetapkan prosedur kerja, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang kedelapan adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Kemudian struktur ilmu pengetahuan yang kedua adalah logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani, yang artinya sebagai hasil pertimbangan dari akal dan pikiran yang diutarakan dalam bentuk kata dan disampaikan dalam bentuk bahasa. Dan dapat disimpulkan bahwa logika adalah ilmu yang objek materialnya adalah dengan cara berpikir. Secara garis besar, logika mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan kerja otak agar bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berpikir secara abstrak, cermat, dan teliti. Dan yang ketiga adalah menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara lebih tajam lagi dan mandiri. Kemudian logika ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada logika alamiah dan ada logika ilmiah. Kemudian, struktur ilmu pengetahuan yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sedang kita hadapi atau permasalahan yang akan kita carikan solusinya. Karena hipotesis menduduki posisi yang sangat penting dalam menentukan kebenaran, maka untuk membuat sesuatu dikatakan sebagai hipotesis haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sesuatu itu harus berdasarkan fakta, dan yang kedua harus sederhana, dan yang ketiga dapat dibuktikan, dan yang keempat adalah dapat diuji, dan yang kelima adalah setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil, maka itu harus dibuktikan dengan fakta. Mungkin ini saja struktur ilmu pengetahuan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini, dan struktur ilmu pengetahuan yang lain bisa kita bahas dalam pertemuan yang lain pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.